Haleluya, haleluya. Shalom, The Living Word Community dimanapun saudara berada. Puji Tuhan hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Itu sebabnya mari saudara sebelum kita masuk ke ibadah kita, mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Karena itulah yang dapat kita berikan kepada Tuhan hari-hari ini. Karena begitu dahsyat, begitu ajaib Dia kepada kita. Amin. Hikmatnya begitu dalam, begitu luas, tidak terselami oleh kita. Kasih kemurahan anugerahnya melimpah kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Kami tinggikan namamu, hikmat-Mu tak terselami. Oh, Yesus Engkau layak, Engkau kudus, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat keselamatan, buat perlindungan-Mu yang sempurna kepada kami Bapa. Hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami semua ada dalam keadaan baik, keadaan sehat. Ini karena jaminan pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, sebentar kami akan menikmati kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau telah mengurapi kami semua. Hamba-Mu telah ada urapan yang khusus, ada pesan Tuhan yang spesial bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami Bapa benar-benar menikmatinya, dan Roh-Mu yang menuntun kami semua. Dalam nama Yesus kami mau lebih lagi menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Reverend Dolphy Sondak yang akan menyampaikan kebenaran yang khusus bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengarnya, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Di antaranya adalah setiap hari Minggu seperti ini kita jam 11 sampai 12 ada ibadah online. Dan kemudian di setiap hari Rabu jam 19.30 kita ada klub ya. Saudara bisa join, ada alamat yang tertera di layar, saudara bisa lihat dan bisa bergabung dengan kami. Itu setiap hari Rabu jam 19.30. Begitu juga dengan hari Kamis jam 19.30 ada klub ya. Dan ini bentuknya English service. Saudara yang berbahasa Inggris, saudara teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih lagi firman Tuhan yang khusus, saudara bisa bergabung di hari Kamis jam 19.30. Demikian pun dengan hari Sabtu kita ada discipleship evangelism yang juga dilayani saudara di jam 19.30 setiap hari Sabtu.
Dan di sana ada Dokter Gigi Heni yang bisa yang mengajar kita, dan pelajarannya khusus saudara, itu sudah terperinci dan bagus banget untuk kita belajar mengenai kehidupan kita, siapa kita dalam Kristus, dan banyak hal yang luar biasa kita bisa pelajari di sana. Dan untuk ini ada pengumuman spesial saudara untuk hari Minggu terakhir di bulan Oktober ini. Jadi minggu keempat nanti kita ada ibadah spesial di mana kita akan live secara online bersama-sama dengan saudara-saudara, bisa ikuti kita. Jadi bisa ada interaksi di sana karena kita akan adakan healing ministry ya. Jadi saudara yang ada sakit penyakit, ada menderita apapun itu, dengan kesehatan saudara bisa bergabung dengan kami di hari Minggu terakhir nanti, dan kita akan doakan bersama-sama. Jadi bentuk ibadahnya agak berbeda ya, tidak seperti ini. Kita hanya berdoa dan kemudian ada worship dan kemudian sampaikan 1-2 ayat mengenai kesembuhan, dan kemudian kita berdoa lagi dan kita akan atur sedemikian rupa sehingga kita dapat saling berinteraksi walaupun saudara ada di rumah masing-masing, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, terlebih lagi kesembuhan dan berkat Tuhan yang lebih nyata lagi lewat ibadah tersebut. Itu sebabnya saudara simpan tanggalnya di minggu keempat nanti, dan kita bisa berinteraksi, kita bisa berdoa bersama di sana. Puji Tuhan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan saudara lewat pengumuman ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran yang melalui hambanya yang sudah dipersiapkan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom semua. Terima kasih Bro Delby tadi sudah memuji, menyembah, mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, amin. Ya, semua dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan masih di dalam tema kita, hidup dituntun oleh Roh Kudus, ini tema besar kita. Dan sekarang ini dia ada subtema yang baru, yaitu identitas kita di dalam Kristus. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, mengenai pikiran Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa, yang dalam. Saya temukan pewahyuan-pewahyuan yang baru dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau bagikan kepada saudara sekalian. Nah, salah satu pewahyuan yang terbesar yang saya anggap, yang saya terima ini dia adalah saya dapat memilih apa yang harus saya pikirkan dengan sengaja. On purpose. Jadi kita bisa memikirkan, kita bisa memilih pikiran-pikiran apa yang kita mau pikirkan. Nah, dengan kata lain, saya tidak perlu memikirkan tentang apapun yang tiba-tiba masuk ke dalam pikiran kita, pikiran saya ya. Nah, ini yang mengubah hidup saya. Di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A, Amsal 23 ayat 7 bagian A berkata bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he think in his heart, so is he. Ya, versi King James berkata bahwa sebagaimana engkau berpikir di dalam hatimu, demikianlah engkau. Jadi saya suka saya sering mengatakan bahwa kemana pikiranmu pergi, ke situ badanmu ikut. Ya, kemana pikiranmu pergi, ke situ badanmu ikut. Nah, Tuhan sangat memperhatikan apa isi hati seseorang. Yang tersembunyi di hati kita yang merupakan manusia roh, manusia batin kita. Kehidupan batin ini adalah apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Dan seperti yang dikatakan ayat tadi, sebagaimana cara kita berpikir itu akan menentukan bagaimana kita hidup dan siapa diri kita sebenarnya. Nah, itulah sebabnya mengapa hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Oke, di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita akan berpikir sedemikian rupa sehingga pikiran-pikiran kita ini kadang-kadang akan membelenggu kita
memenjarakan kita, ya. Engkau akan dipenjarakan oleh apa? Pikiranmu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bebas dari pikiran-pikiran tersebut? Kita tidak bisa membebaskan diri kita. Saya selalu berkata bahwa pikiran kita tidak bisa dilawan dengan pikiran kita sendiri. Amin. Contohnya misalnya, kita berpikir bahwa aduh kita ini sakit. Nah, pertama-tama yang akan dilakukan apa? Kita akan berpikir, waduh saya mau cari di Google dulu. Sakit ini apa? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, pikiran kita akan mulai mencari solusinya. Tapi saudara tidak akan menemukan solusi yang tepat. Pikiran kita bisa dibebaskan dan hidup kita bisa dibebaskan hanya oleh satu. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Dan tadi Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi kalau kita betul-betul tahu kebenaran, betul-betul hidup kita akan merdeka. Kebenaran itu adalah jati dirimu yang sebenarnya. Apa yang dikatakan kebenaran itu, itulah jati diri Anda yang sebenarnya. Ya, dan itu akan membuat engkau merdeka. Nah, ini yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Ya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara sekalian, orang-orang Yahudi itu berkata bahwa bagaimana kita tidak pernah menjadi hamba. Padahal saudara tahu mereka itu pada saat mereka mengatakan itu kepada Yesus, mereka sementara apa? Sementara dijajah oleh apa? Oleh bangsa Romawi. Jadi kebohongan-kebohongan saja yang mereka sampaikan. Mereka juga pernah menjadi budak di Mesir. Dan bahkan Yesus katakan sebenarnya kamu itu menjadi hambanya dosa. Ya. Jadi ketika kita menjadi hamba dosa artinya kita terikat dengan dosa. Kita di bawah tekanan dosa. Nah, ini betul-betul akan membuat hidup kita merana. Ya, kalau saudara masih berpikir tentang dosa, saudara tidak akan terlepas, ya. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu percaya pada kebohongan dan mereka tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Yesus katakan kalau kamu betul-betul adalah keturunan Abraham, karena mereka katakan mereka ini dia adalah keturunan Abraham, jadi mereka merdeka. Ya, Yesus katakan kalau kamu betul-betul keturunan Abraham, harusnya kalian tuh melakukan apa yang Abraham lakukan, ya. Nah, bagaimana mereka bisa merdeka? Mereka bingung sendiri. Nah, Yesus berkata kepada mereka lagi, yang tunduk pada dosa atau committed to sin itu menjadi hamba dosa, terikat pada dosa. Artinya ya tidak merdeka. Nah, apa yang bisa membuat mereka merdeka? Apa yang bisa membuat saudara dan saya merdeka? Sekali lagi saya katakan adalah kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan saudara. Amin. Ya, kebenaran yang bisa memerdekakan. Nah, beberapa orang mengatakan mereka ya saya hidup bebas, Pak Dolfi. Padahal mereka masih kecanduan. Kecanduan obat-obatan, kecanduan minum keras. Hidup dalam ketakutan. Hidup takut akan masa depan mereka gitu loh. Apa yang akan mereka hadapi di masa depan, mereka masih takut. Nah, itu sebenarnya masih terikat. Terikat dengan ketakutan, terikat dengan dosa. Saat ini ya saya boleh katakan adalah satu-satunya yang saat ini yang sangat membuat orang terikat adalah ketakutan.
Betul? Ya, takut dengan COVID, takut dengan apa-apa, takut. Bahkan saya ada beberapa yang saya sangat bagaimana ya mau katakan ya. Ada beberapa teman yang bahkan mau keluar rumah aja mereka tidak mau. Sama sekali, semua serba online, pesan-pesan. Ya, itu hidup dalam ketakutan saudara. Saya cuma berkata bahwa ini betul-betul ada perbuatan kegelapan. Ya, virus ini dia, segala sakit penyakit ini kan kita tahu bahwa bukan datang dari Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa segala pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada variabel, tidak ada perubahan. Padanya tidak ada bayangan, kegelapan. Bayangan itu berbicara soal kegelapan. Sakit penyakit berbicara apa? Kegelapan. Ya, kemiskinan, kebangkrutan itu berbicara apa? Kegelapan. Dan pada Allah, pada Yesus, pada Tuhan kita tidak ada kegelapan. Yang ada hanyalah terang. Amin. Jadi ketakutan sekarang ini dia banyak mengikat orang-orang. Takut apa? Takut di PHK. Takut kehilangan penghasilan. Takut tidak dikasihi. Takut bisnisnya tidak jalan dan lain-lain. Nah, apakah sekarang engkau sedang sementara takut, sedih, atau mungkin dalam kondisi bangkrut, hampir-hampir mau di PHK atau bahkan sudah di PHK? Ya, ini sebenarnya adalah hal-hal yang mengikat hidup orang. Nah, tapi kalau engkau menyadari siapa engkau di dalam Kristus, wow. Ketika engkau mengenal Yesus, saya katakan sekali lagi, ketika engkau mengenal Yesus, bukan mengenal kekristenan ya, saudara, ini ada perbedaan. Ketika engkau mengenal Kristus, wow, engkau merdeka. Amin. Nah, ketika engkau bisa melihat siapa dirimu di dalam Kristus, saya mau katakan engkau betul-betul dimerdekakan. Tapi sekarang ini dia banyak mata orang buta, tidak bisa melihat. Kenapa? Karena mereka buta rohani. Nah, puji Tuhan, saya mau katakan hari ini, hari-harimu sudah datang. Di mana engkau sekarang ini bebas dari penyakit. Amin. Bebas dari kebangkrutan. Bebas dari tuduhan dosa. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lakukan semua ini. Sudah membebaskan engkau dari ketakutan akan masa depanmu. Dia berkata bahwa jangan takut. Ya, rancanganku bukan untuk rancangan kecelakaan, tetapi rancangan ya untuk apa? Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Rancanganku adalah rancangan yang baik untuk hidup yang berbahagia. Ya, Tuhan mau kita semua mengalami kemenangan di dalam dunia ini. Amin. Pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa, dia bukan ciptakan Adam dan Hawa untuk menderita loh. Amin ya. Tapi Adam dan Hawa yang memilih untuk hidup jatuh dalam dosa. Nah, puji Tuhan, Yesus sudah datang menebus, mengembalikan kembali apa yang sudah hilang, yaitu relationship, hubungan, pengenalan akan Allah. Sekarang kita mau pilih apakah kita mau hidup dalam kemenangan. Dengan mengenal Allah, saudara akan mengalami hidup yang menang. Oke? Nah, jadi Yesus sudah melakukan ini dia 2000 tahun yang lalu. Nah, mengenai pikiran ini saudara, ini sangat penting ya. Sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana caranya kita mengontrol pikiran kita. Nah, saya katakan kita tidak bisa melawan pikiran kita dengan pikiran kita sendiri, betul? Nah, perhatikan ayat ini di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Mungkin bisa ditampilkan versi NIV. Versi NIV berkata begini, we demolish arguments. Saudara tahu apa arti kata demolish? Demolish itu meruntuhkan, menghancurkan. Kalau ada gedung yang besar, pernah lihat di YouTube biasanya ya, mereka pasang bomnya itu dia di bagian bawah, bagian fondasinya. Ketika bom itu meledak, itu gedungnya runtuh. Itu namanya demolish. Ya,
building demolish. Ya. Jadi we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive. Kami menawan apa? Apa yang dikatakan di sini? Kami menawan sebagian pikiran atau kami menawan beberapa pikiran saja? Saudara baca di sini, perhatikan baik-baik apa? Kami menawan segala. Nah, saya suka sekali ini kata segala. Segala artinya apa? Semua. Semua artinya apa? Segala. Jadi kami menawan segala. Segala pikiran. Artinya apa? Kita perlu menawan segala pikiran. Bagaimana cara kita menawan pikiran kita ini dia? Kita menaklukkannya kepada Kristus. Yaitu dengan merubah pikiran kita ini kepada memikirkan kepada kebenaran. Amin ya. Jadi artinya kita bawa semua pikiran kita ini kepada Kristus. Bawa semua pikiran kita ini kepada Kristus. Ya. Kita tidak bisa menghidupi kehidupan di mana Yesus sudah mati untuk itu, yaitu hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang damai dengan diri kita sendiri, ada hubungan yang luar biasa, dan menikmati semua yang telah Tuhan sediakan bagi hidup kita, kalau kita tidak memilih untuk memikirkan perkara-perkara yang Tuhan mau kita pikirkan. Jadi semua ini tergantung pada pilihan kita. Semua ini tergantung pada pilihanmu. Amin. Nah, apakah kita mau mempercayai apa yang Tuhan katakan, yaitu kebenaran, lebih dari kita mempercayai perasaan kita atau apa yang dikatakan orang lain mengenai keadaan kita? Sekali lagi ya, apakah saudara mau mempercayai apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kebenaran katakan tentang dirimu, lebih dari apa kita mempercayai perasaan kita, atau kenyataan kita, atau keadaan kita, atau apa yang orang lain katakan tentang kita. Mungkin orang-orang lain dulu suka mengatakan kepada kita, bodoh kamu, goblok kamu. Jangan percaya. Amin. Karena itu kebohongan, ya. Nah, Alkitab secara khusus berbicara tentang hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pikiran yang selaras dengan Tuhan. Nah, saya catat di sini pertama adalah apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah pikirkan perkara yang di atas. Nah, ini ada ayat yang luar biasa. Kolose 3 ayat 2 ya. Kolose 3 ayat 2 berkata begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Versi terjemahan sederhana Indonesia berkata, jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. English Standard Version juga berkata, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Set your minds, fix your mind, fix your heart. Ya. Nah, ayat sebelumnya berkata begini. Kolose 3 ayat 1 berkata begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya saudara, saya juga berpikir begini loh. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, lalu kenapa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas? Bukankah kita otomatis bisa mengalami kehidupan yang dibangkitkan itu? Resurrection life. Ya, saudara tahu apa resurrection life? Ketika Kristus bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Dia bisa tembus, ya, tembus di antara ruang dan waktu. Dia bisa ada di mana saja ya, dan dia bisa melakukan hal-hal luar biasa ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya saudara kan sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ya. Saudara mati bersama-sama dengan Kristus, saudara percaya bahwa saudara juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kenapa juga kita perlu mencari perkara yang di atas? Ya, ini Rasul Paulus berkata seperti ini dia. Kenapa? Kok? Ya, kalau orang-orang Grace berkata harusnya kan otomatis ya kita mengalami hidup yang dibangkitkan itu dia.
Jawabannya sederhana saudara. Kita ini bukan hanya makhluk roh. Kita ini memiliki tubuh jasmani. Kita memiliki jiwa. Nah, jiwa kita ini harus tunduk kepada Roh Kudus untuk apa? Mengalami kemenangan, kebangkitan yang sudah ada di dalam roh kita. Ya. Resurrection life atau kebangkitan, hidup kebangkitan itu sudah ada di mana? Di dalam roh kita. Inilah yang perlu dimanifestasikan lewat apa? Pembaharuan pikiran kita dari hari ke hari. Nah, saudara, mencari realitas kekal ya dengan berpikir, bermeditasi, menyelidiki kebenaran seharusnya menjadi kehidupan normal dari semua orang percaya di Perjanjian Baru. Sekali lagi saya katakan, mencari realitas kekekalan dengan berpikir, bermeditasi, menyelidiki kebenaran itu seharusnya menjadi kehidupan normal saudara dan saya. Ya. Ketika saudara sibuk dengan Kristus, sekali lagi, ketika saudara sibuk dengan Kristus dan tujuannya, itu akan melepaskan kuasa kebangkitan Yesus ke dalam kehidupan fisikmu. Amin. Jadi ketika saudara sibuk dengan Kristus dan dengan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Apa yang saudara mau minta apa? Ya. Itu secara otomatis, ya ada satu hamba Tuhan berkata, Pak Andrew Womack, saya selalu mengutip, dia berkata ini adalah effortless change. Ya, perubahan dalam hidup kita akan dengan sendirinya tanpa effort. Kalau kita mau menyibukkan diri kita dengan Kristus, dengan kebenaran, dengan firman-Nya. Amin. Nah, Rasul Paulus tidak merinci ya di ayat-ayat yang di atas ini dia apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas. Nah, saya juga cari apa sih yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas. Tapi Alkitab mencatat ada banyak hal yang mengenai perkara-perkara di atas untuk kita pikirkan. Ya, pertama Yesus menginstruksikan para muridnya untuk memikirkan tentang mansion mereka di rumah Bapa sebagai penawar dari kegelisahan hati mereka. Betul? Ya, coba kita baca Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal atau banyak mansion. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara, ketika saudara merasa galau, merasa kayaknya saya belum punya rumah, ini dia ya. Saudara pikirkan hal ini dia ya. Bahwa sebenarnya sudah tersedia mansion. Nah, Bapak terima kasih. Hal ini pasti termanifestasi secara jasmani juga. Amin. Saudara bisa memiliki mansion. Saya sebentar lagi nih. Haleluya. Pindah ke mansion. Amin. Haleluya. Mansion itu rumah paling tidak 1000 meter persegi ya. Haleluya. Rumah yang besar. Nah, kita perlu memikirkan segala sesuatu dari perspektif kekekalan ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi kita perlu memperhatikan yang tidak kelihatan ini, yang roh, yang spiritual, yaitu apa? Firman Tuhan, kebenarannya. Nah, kita perlu memikirkan juga tentang firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Yosua 1 ayat 8 saya tidak tampilkan di sini. Tapi di sini Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa merenungkan firman Tuhan itu, Taurat itu siang dan malam. Maka kita akan berhasil. Amin. Nah, tentu saja perkara-perkara yang di atas ini dia adalah perkara-perkara surgawi ya. Kita perlu pikirkan posisi kita yang terutama ini adalah posisi kita di dalam Kristus dan semua benefit yang kita terima. Nah, ada satu ayat favorit saya di Filipi 4 ayat 8. Saudara hafal? Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi kita patut memikirkan hal-hal seperti ini. Kalau firman Tuhan katakan pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah saudara. Amin. Nah, saya mau katakan, sakit penyakit COVID ini itu sesuatu yang baik gak sih? Sesuatu yang benar gak sih? Jadi yang enggak, kalau yang enggak ya udah gak usah dipikirkan. Nah kadang kalau saudara cuma pengen tahu, oh ternyata ada seperti ini dia, ya sudah itu kenyataan. Tapi kebenaran mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Ya, oleh bilur-bilur Yesus kita ada proteksi. Darah Yesus itu dia membasuh diri kita terus menerus saudara. Jadi saya percaya ketika ada virus itu pun mau datang menyentuh dirimu, virus itu seketika mati. Amin. Seketika mati. Ya, tidak akan mampu masuk ke dalam kita. Ya. Oke, kita kembali ke Kolose 3 ayat 2 ini tadi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your minds. Set your minds. Nah, kata set di sini mempunyai arti menjadi tetap. Become fix. Mengeras. Ya. Ini arti sebenarnya ya. Ini berbicara tentang fokus yang permanen pada hal-hal yang di atas. Fix. Hati saudara mengeras untuk perkara-perkara yang di atas. Dahsyat. Ini dahsyat ini dia ya. Nah Daud, saudara saya belajar dari Daud. Dia memusatkan hatinya pada apa? Memuji Tuhan sedemikian rupa. Sehingga bahkan di tengah kesulitan yang mengerikan. Sampai-sampai hidupnya mau. Dia dikejar-kejar oleh Saul kan waktu itu ya. Dia bilang dia set hatinya. Nah di Mazmur 57 ayat 7. So, mari kita buka sama-sama, coba kita lihat. Mazmur 57 ayat 7 berkata, my heart is fixed, oh God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur ya Tuhan. Nah, saudara dulu saya suka berkata Tuhan tolong siapkan hatiku. Ini pola pikir yang lama. Tidak ada hubungannya Tuhan dengan hati kita. Maksudnya yang mempersiapkan hati kita adalah kita. Kita yang punya tanggung jawab untuk mempersiapkan hati kita. Amin. Jadi jangan minta Tuhan untuk mempersiapkan hatimu. Tuhan sudah menyediakan segalanya buat kita untuk kita bisa mempersiapkan hati kita. Jadi kita sendirilah yang harus menyiapkannya. Fix. My heart is fixed, oh Lord. My heart is fixed and I will sing, I will praise you Lord. Amin. Nah, jadi ketika kita tidak mempersiapkan hati kita tidak memusatkan hati pada hal-hal tentang Tuhan, maka kita akan gampang jatuh ke dalam godaan. Saudara. Ya, di dalam 2 Tawarik 12 ayat 14, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ya, versi Amplified berkata, and he did evil because he did not set his heart to seek the Lord with all his desire. He did not prepare his heart. Jadi saya mau katakan hati kita akan melembut pada apa yang kita fokuskan. Dan hati kita juga akan mengeras pada apa yang tidak kita fokuskan. Jadi kalau fokus saudara pada kebenaran, hati saudara akan melembut dan saudara akan menerima. Tapi kalau saudara tidak fokus pada kebenaran, maka saudara akan lebih fokus kepada dunia. Dan apa yang terjadi? Hati saudara akan lebih melembut kepada apa yang dunia katakan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ada beberapa hal yang kemarin saya suka bertemu dengan beberapa teman. Ada yang punya masalah dengan keluarga, bahkan mereka mau bercerai. Nah, kenapa mereka bisa sampai mau bercerai? Karena apa? Karena mereka mulai memikirkan perceraian. Saudara. Jadi saya mau katakan ya, kalau saudara tidak mau bercerai, dipikirkan pun jangan. Amin. Kalau saudara tidak mau sakit, dipikirkan pun jangan. Kalau saudara tidak mau miskin, dipikirkan pun jangan. Amin. Ketika saudara mulai memikirkan seperti itu, sebagaimana apa yang dipikirkan hatimu, begitulah engkau. As you think in your heart, so are you. Amin. Haleluya.
Jadi artinya ketika kita fokus kepada kebenaran, pada firman Tuhan, hati kita akan melembut dan kita menerima ya. Nah, saudara, butuh waktu untuk kita bisa fokus pada hal-hal yang di atas. Sedemikian juga butuh waktu kita fokus kepada hal-hal dunia juga, sama. Tapi ketika kita mulai fokus, itu sama seperti kita mulai menyusun bata demi bata. Ya, ketika sudah terjadi satu gedung yang kokoh, wow, yang namanya gedung kebenaran, waduh, itu akan susah dirobohkan. Jadi pada saat saudara mulai membangun dirimu hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku menerima semua kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Saudara, pada saat ada sakit flu sedikit, ya apa yang saudara pikirkan? Kesembuhan, kesehatan. Tapi ketika kita tidak membangun seperti ini, dia apa yang saudara akan mulai pikirkan? Waduh, jangan-jangan saya COVID nih. Jangan-jangan saya kena ini dan kena itu. Waduh, haleluya. Nah saudara, kita perlu membangun. Firman Tuhan itu seperti benih, perlu ditanam. Dan biarkanlah dia itu bertumbuh. Jangan diudak-udak. Kalau belum menghasilkan sesuatu, karena ini perlu waktu saudara. Amin. Perlu bekerja sama dengan waktu. Jangan saudara berkata, saya sudah berkatakan, dulu Yesus sudah menyembuhkan, mana saya yang belum sembuh-sembuh nih. Itu sama aja saudara sementara menanam benih, saudara mengudak-udak, ambil biji benihnya, saudara kata-kata, mana kok belum bertumbuh nih. Saudara tanam lagi. Besoknya, saudara bongkar lagi, mana nih belum bertumbuh. Lama-lama apa yang terjadi? Benih itu mati. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi taruh saja, tetap percaya. Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Amin. Jadi kita perlu waktu untuk fokus pada hal-hal yang di atas ya. Nah, tadi kata pikirkanlah ini, set your minds ya, dalam bahasa Yunani berkata proneo. Ya, ini muncul 37 kali dalam Perjanjian Baru dan dalam ayat ini diterjemahkan dalam frasa bahasa Inggris, set your affection, set your mind. Set affection itu apa ya? Kasih sayang ya, mengasihi, mencintai. Jadi set your affection itu artinya fokuskan, kasihilah, ya, cintailah. Oke? Jadi proneo ini secara harafiah berkata bahwa berarti bahwa melatih pikiran, menyimpan, memiliki opini atau menarik minat diri sendiri. Ya, dalam ayat ini proneo berkata mengarahkan pikiran pada seseorang atau pada sesuatu. Ya, nah Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 5, Roma 8 ayat 5 berkata bahwa ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, di mana seseorang menetapkan pikirannya akan menentukan apakah mereka berjalan menurut daging atau menurut roh. Karena mereka yang hidup menurut daging menetapkan pikiran mereka pada hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh mengarahkan pikiran mereka pada apa? Hal-hal dari roh. Nah, cara orang berpikir, ya, cara berpikir orang itu akan terkait dengan cara hidup mereka. Arah hidup seseorang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari pikiran mereka. Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 5 dan seterusnya. Ini ada satu cerita yang luar biasa tentang 5 roti 2 ikannya, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000
laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Haleluya. Saudara, di dalam kitab Yohanes ini jelas sekali mengenai nama-nama muridnya. Ada Filipus, ada Andreas ya. Kalau saudara baca di Matius, Markus, Lukas, tidak disebutkan nama spesifik, nama orangnya. Nah di sini Yesus bertanya apa? Yesus bertanya, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka bisa makan? Di mana ya kita bisa beli roti? Pertanyaannya apa? Di mana? Bukan pertanyaannya berapa banyak uang kita. Tapi apa jawaban dari Filipus? Filipus jawabnya apa? Uang 200 dinar pun, uang 200 dinar itu kurang lebih sekitar 6 bulan penghasilan seseorang pada waktu itu ya. Jadi kalau UMR saat ini sekitar 4 juta, 4 kali 6. Ya, sekitar berapa tuh? 28 jutaan kurang lebih ya, 28 juta. Jadi bilang uang 28 juta, 30 jutaan pun tidak akan sanggup untuk membayar makanan untuk 5.000 orang ini. Yesus tidak tanya berapa uang kita. Dia nanya apa? Di mana? Ya, tapi memang tidak ada orang yang menjual di situ juga ya. Nah, di Matius 14 ayat 16 itu ya, Yesus malah berkata bahwa tidak perlu mereka pergi, tidak perlu orang-orang ini pergi untuk membeli makan. Kamu harus memberi makan. Haleluya. Kalau saudara jadi murid Yesus saat itu, saudara akan bilang, waduh Tuhan, bagaimana nih? Bagaimana ini dia? Kenapa? Karena mereka manusia seperti biasanya. Manusia berpikir apa? Daging. Mereka berpikir tentang kenyataan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Yang lebih dulu kalau ada sesuatu perkara yang besar akan kita lakukan, orang-orang akan mulai berpikir apa? Berapa budgetnya? Berapa uang? Ya, berapa duitnya? Betul? Ketika saudara mau membeli satu peralatan yang luar biasa, yang canggih, saudara akan mulai berkata, berapa harganya? Uang saya cukup atau enggak nih? Ya, tetapi lihat Yesus bilang di sini bahwa kamu yang harus memberi makan. Ya, murid-muridnya nyerah. Nah, Yesus set his mind memikirkan yang di atas. Di atas itu unlimited. Amin. Di atas itu unlimited. Amin ya. Di Lukas 9 ayat 13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Itu ya. Nah, pikiran Yesus berbeda dengan murid-muridnya ya. Pikiran Yesus diset pada hal-hal di atas, pada hal-hal yang unlimited, pada hal-hal yang supranatural. Pikiran murid fokus pada kenyataan, kepada berapa duit, kepada kemana harus kita pergi, kemana kita harus beli roti, bagaimana orang sebanyak ini bisa dikasih makan. Ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara dan saya hari ini juga saya mau katakan memiliki pikiran Kristus. Amin. Ketika saudara menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, impossible, pikirkanlah hal di atas. Yang supranatural, yang mustahil menjadi kenyataan, menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Amin. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya ketika saudara dalam Kristus. Amin. Mulai berpikir sama seperti Kristus berpikir. Kristus berpikir ketika dia, yang terakhir saja ya saudara, ketika dia menyuruh murid-muridnya pergi ya ke seberang dan dia sendiri berdoa dan tengah malam,
Saudara kalau tengah malam saudara selesai berdoa di atas gunung dan saudara turun ke tepi danau, saudara tidak menemukan ada perahu, apa yang akan saudara lakukan? Waduh, ya sudahlah, saya mungkin tidur aja dulu di sini deh ya. Atau saya akan mungkin berkemah dulu deh, atau saya akan tunggu deh sampai pagi. Saya akan cari deh, ada nggak yang punya boat gitu loh. Tidak ada yang bisa menghalangi Yesus. Ya ketika dia turun, dia melihat tidak ada fasilitas apa-apa, apa yang dilakukan? Ya, he set his mind on the thing above. Dia memikirkan hal yang di atas, yang supranatural. Dia berjalan di atas air. Amin. Mulai sekarang saudara, tidak ada perkara apapun yang mustahil bagimu. Amin. Sakit penyakit sembuh, pergi. Amin. Kemiskinan pergi. Engkau menerima semua kelimpahan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka sama-sama di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4:13 dalam firman Tuhan di dalam bahasa Inggris berkata, I can do whatever I need to do in life through Christ Jesus who gives me strength. Ya, di dalam ayat ini luar biasa berkata, melalui Kristus, melalui pikiran Kristus kita dapat melakukan apapun yang kita harus lakukan. Kita perlu melakukan. Jangan melihat kepada uang. Jangan melihat kepada kenyataan. Jangan melihat kepada keterbatasan saudara. Ya, hari ini saya mau simpulkan saudara. Ketika saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara set kepada pikiran Kristus. Saudara dapat melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini terimalah kebenaran ini dia. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada Yesus. Kita mulai ganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ketika saudara mengalami satu hal yang impossible kelihatan di depan mata, Tuhan tidak mungkin saya dapat pekerjaan di masa sulit seperti ini dia. So sorry, stop berpikir seperti itu. Amin. Mulai berpikir kepada wow, opportunity begitu banyak di luar sana. Kesempatan begitu banyak. Terima kasih Tuhan, aku terima semua ini dia. Amin. Ketika saudara menghadapi saat ini dia terbaring mungkin di rumah sakit. Tuhan tidak mungkin aku sembuh. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar saat ini saudara terkena COVID atau terkena apapun ya. Yang saat ini dia saudara merasa bahwa waduh Tuhan tidak mampu nih. Dengar saat ini dia saudara. Engkau akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Amin. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan ini dia. Apapun sakit penyakitmu, hari ini engkau sembuh, sehat. Amin. Di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saya percaya hari ini dia, saudara menerima pikiran Kristus. Amin. Dan semoga message pesan hari ini dia menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami menyiapkan hati kami ya Tuhan. We set our minds to you Lord. We fix our mind. Kami menetapkan hati kami. Fokus kepada kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Fokus kepada pikiran-pikiran yang di atas. Kami tahu dunia ini penuh dengan kekacauan. Dunia ini penuh dengan segala berbagai macam persoalan dan masalah. Tapi ketika kami mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Engkau yang di atas. Yang sudah menyediakan segala yang kami perlukan. Itu dapat menarik semuanya ya Tuhan. Kami menerima semua kelimpahan itu. Kelimpahan di dalam damai sejahtera. Kelimpahan di dalam hikmat. Dalam sukacita. Kesembuhan, kesehatan Bapa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, terima kasih. Dan saudara-saudaraku yang kekasih. Mari saudara terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penjagaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus. Mulai sekarang ini dia saudara terima sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita bersama-sama dengan dia. Saat ini juga saudara duduk bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Amin.